Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam materi pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial kelas 7 MTS Negeri 3 Pasir. Bismillah, kita masuk pada materi interaksi manusia dengan tempat dan lingkungan. Pada pertemuan yang sebelumnya kita telah membahas materi tentang peta, yang salah satu fungsinya adalah membantu manusia untuk menemukan letak suatu wilayah. Hari ini kita akan belajar tentang letak dan luas wilayah Indonesia. Tujuan pembelajaran kita pada pertemuan hari ini diharapkan siswa mampu menjelaskan luas dan letak wilayah Indonesia. Kita masuk pada materi luas Indonesia. Kalian sudah tahu berapa ya luasnya Indonesia? Mari kita temukan jawabannya dalam materi berikut. Badan Informasi Geospasial menyebutkan wilayah Indonesia terdiri atas daratan seluas 1.922.570 km persegi. Luas perairan 3.257.483 km persegi. Kita bisa melihat bahwa wilayah Indonesia yang berupa perairan lebih luas daripada yang berupa daratan. Indonesia juga dikenal sebagai negara kepulauan. Indonesia memiliki lebih dari 13.000 pulau. Panjang garis pantai yang ada di Indonesia mencapai 99.000 km lebih. Sekarang kita akan belajar tentang letak Indonesia. Di mana ya Indonesia itu letaknya? Kita akan belajar letak astronomis. Apa itu letak astronomis? Letak suatu wilayah atau tempat berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Garis lintang adalah garis yang sejajar dengan garis khatulistiwa. Sedangkan garis bujur atau garis meridian adalah garis yang tegak lurus menghubungkan kutub utara dan kutub selatan. Kita lihat bersama letak astronomis Indonesia. Berada pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Dilihat dari garis lintangnya, wilayah Indonesia terlewati oleh garis khatulistiwa. Kita bisa lihat bersama tampak pada peta. Di situ ada garis 0 derajat. Posisinya ada di tengah. Itulah letak garis khatulistiwa. Memberikan pengaruh apa garis lintang yang ada di Indonesia ini menjadikan Indonesia memiliki iklim tropis yang ditandai dengan adanya 2 musim, musim hujan dan musim kemarau. Kemudian letak garis bujur yang ada di Indonesia menyebabkan Indonesia memiliki perbedaan waktu. Kita mengenal bersama di Indonesia ada 3 daerah waktu, yaitu waktu Indonesia bagian barat, Indonesia bagian tengah, dan Indonesia bagian timur, yang masing-masing wilayahnya selisih waktu 1 jam. Kita lanjutkan. Sekarang kita lihat titik 6 derajat lintang utara. Posisinya ditunjukkan oleh tanda panah, menunjukkan wilayah paling utara dari wilayah Indonesia. Kemudian
titik 11 derajat lintang selatan, posisinya berada di bawah, merupakan batas terluar wilayah Indonesia di sebelah selatan. Titik 95 derajat bujur timur berada di sebelah kiri, garis yang tegak lurus. Kemudian titik 141 derajat bujur timur, posisinya berada di bagian sebelah timur wilayah Indonesia. Sekarang kita lihat posisi 6 derajat lintang utara, wilayahnya itu berada di Pulau W atau Pulau W ya. Kemudian 11 derajat lintang selatan berada di Pulau Roti. Pulau Roti itu posisinya dekat dengan wilayah Kupang atau Timor Leste. Kemudian 95 derajat bujur timur ini merupakan posisi paling barat wilayah Indonesia, berada di Pulau Breweh. Kemudian yang terakhir, posisi 141 derajat bujur timur, posisinya berada di wilayah timur Indonesia, yaitu di Pulau Merauke atau kita mengenalnya sebagai Pulau Papua. Sekarang kita membahas tentang letak geografis. Letak geografis adalah letak suatu wilayah dilihat berdasarkan kenyataannya di permukaan bumi. Kita lihat bersama, tampak pada peta. Di situ menggambarkan posisi Indonesia dengan wilayah yang ada di sekitarnya. Indonesia berada di antara dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, serta berada di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Posisi silang ini menjadikan Indonesia sebagai jalur perdagangan internasional. Ini memberikan dampak apa kepada wilayah Indonesia? Ini memberikan dampak kalau dari segi budaya, Indonesia akan dimasuki oleh budaya dari luar Indonesia. Itu salah satu dampaknya. Sekarang kita lanjutkan letak Indonesia secara geologis, yaitu letak berdasarkan struktur atau komposisi batuan yang ada di dalam bumi. Kita lihat bersama, Indonesia berada pada daerah pertemuan lempeng litosfer dengan lempeng Asia. Ini menyebabkan wilayah Indonesia terjadi sebuah peristiwa yang namanya gempa bumi tektonik ketika lempengan-lempengan itu saling bertabrakan. Kemudian Indonesia juga berada di daerah rangkaian pegunungan api dunia, yaitu pegunungan Mediteran dan pegunungan Sirkumpasifik. Ini menyebabkan wilayah Indonesia terdapat banyak gunung api. Memberikan dampak apa? Salah satunya bisa terjadi gempa bumi vulkanik. Yang terakhir, Indonesia berada di daerah dangkalan. Demikian pembelajaran kita hari ini. Mari kita simpulkan bersama apa saja yang telah kita pelajari hari ini. Yang pertama tadi membahas tentang luas Indonesia, kemudian letak Indonesia berdasarkan letak astronomis, letak geografis, dan letak geologis. Masih ada kajian-kajian yang lain yang membahas tentang letak Indonesia. Kalian bisa membacanya di buku IPS atau LKS. Demikian pembelajaran kita. Jangan lupa untuk dikerjakan tugas yang Ibu berikan. Kita berjumpa kembali di pertemuan yang akan datang. Tetap semangat untuk belajar di rumah dan selalu berdoa semoga Allah selalu memberikan kemudahan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.